Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, shalom, sukacita boleh kita rasakan karena hari ini kita kembali bersama-sama ya untuk bersekutu di dalam kebaktian rumah tangga dan meskipun sampai dengan saat ini kita masih belum bisa ya, berkumpul bersama dengan saudara-saudari kita, tapi kita menggunakan uh, rekaman ini atau streaming ini untuk kita melakukan persekutuan kita memuji nama Tuhan. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami sungguh percaya bahwa tangan-Mu telah memperlengkapi setiap kehidupan kami, sehingga hari yang telah kami kerjakan dari pagi, siang, hingga petang malam hari ini Bapa, kami sungguh percaya kuasa-Mu senantiasa boleh memampukan kami untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Tibalah saatnya Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi, Engkau mampukan hamba-Mu ini ketika ia akan menyampaikan firman ini Bapa. Sehingga biar firman ini setiap hamba-hamba-Mu boleh mendengarkannya dan boleh melakukannya di dalam setiap kehidupannya setiap hari. Kami akan menyambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengar pada malam hari ini, terambil dari kitab Amsal 16 ayat yang ke-9 dan 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amsal 16 ayat 9 berbunyi demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan Allah yang menentukan arah langkahnya. Lalu 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-5. Kami tidak menganggap kesanggupan kami bekerja datang daripada diri kami sendiri. Kesanggupan itu datang daripada Allah. Bapak-Bapak Saudara, itulah firman Tuhan yang melandasi kita pada malam hari ini di dalam kebaktian rumah tangga, dan biar firman ini boleh menjadi suatu teladan, kekuatan di dalam kehidupan kita yang gimana kita mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Ya Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Bagaimana ketika saya menjalani kehidupan ini, dan saya kembali teringat Bapak Ibu ketika saya melihat ada seorang anak kecil begitu ya, bersama juga dengan teman-temannya, mereka melakukan pembicaraan. Yang percakapannya itu, pembicaraannya itu sungguh menarik dan mengingatkan saya ketika saya waktu masih kecil Bapak Ibu Saudara. Ia mengatakan bahwa pada saat itu anak-anak kecil ini ketika dia sedang berkumpul, yang satu mengatakan, "Weh, aku punya mainan yang banyak di rumah." Yang satu juga tidak mau kalah. Aku lebih banyak lagi, segini aku punya rumah gitu ya. Lalu yang temannya lagi satu, aku lebih banyak lagi. Besar-besar ini aku punya rumah. Dan tentu Bapak-Ibu Saudara, hal ini yang mengingatkan saya pada saat saya juga masih kecil. Bagaimana pada saat itu dari kecil kita sudah ada rasa ingin, bagaimana tidak ingin dipandang sebelah mata. Ingin merasa lebih daripada yang lain. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan kita saat ini tentu juga luar biasa ya, mengingatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Tuhan yang menentukan arah langkah kehidupan kita. Ada banyak jalan yang ingin kita lalui. Ada banyak harapan yang ingin kita dapatkan. Dan barang tentu juga Bapak-Ibu Saudara, di dalam keinginan-keinginan kita, tentu semuanya itu timbul. Yang menjadi keinginan kita itu agar bisa terjadi, agar bisa betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi dalam firman-Nya dikatakan, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam sifat kehidupan manusia, memang betul bahwa kita tidak ingin dipandang remeh, kita tidak ingin dipandang sebelah mata.
Sehingga dalam sifat-sifat kehidupan manusia sering sekali ya kita ingin merasa lebih hebat, lebih besar, lebih banyak punya A, B, C dan sampai Z daripada yang lain. Dan itulah sifat bagaimana manusia sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sontak ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita ketika anak kecil itu ingin memperdebatkan bahwa saya lebih banyak punya mainan daripada kamu. Tentu tujuannya adalah ia ingin merasa dihargai. Ia tidak ingin dipandang sebelah mata. Dan begitu pun juga di dalam kehidupan sifat kita sebagai manusia yang tidak ingin dipandang sebelah mata. Tentu cara-cara seperti ini yang Bapak Ibu sering kita lihat, bahkan terkadang kita pun juga mengalaminya. Hal yang harus kita redakan, redamkan, hilangkan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita ini yang mengendalikannya itu adalah Tuhan. Dan yang menyatakan semuanya itu adalah Tuhan. Mungkin kita bisa berencana, mungkin kita bisa memikirkan jalan-jalan apa yang harus saya lalui, langkah-langkah apa yang saya harus jalani agar saya bisa mendapatkan yang saya mau. Tetapi jika jalan Tuhan, Tuhan yang menentukan arahnya, maka kita tidak bisa berkata apa-apa. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 mengatakan, kami tidak menganggap kesanggupan kami bekerja datang daripada diri kami sendiri. Kesanggupan itu datang daripada Allah. Sungguh firman ini menegaskan bagaimana juga perjalanan Paulus. Ia tidak membesar-besarkan berapa banyak saya sudah injili, berapa banyak orang yang sudah akhirnya percaya kepada Tuhan. Ia tidak pernah menghitung buah-buah itu. Ia tidak mau menghitung berapa banyak yang telah ia dapatkan dan yang telah ia lakukan. Tetapi ia selalu percaya bahwa semuanya itu oleh karena Tuhan. Dan ia tidak pernah membanggakan akan hal itu oleh karena dirinya sendiri. Tetapi semua itu oleh karena pekerjaan Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, marilah kita juga mengingat bahwa otoritas kehidupan kita adalah di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan terkadang di dalam setiap kehidupan kita, kita sering mengatakan hal yang sama. Bahwa saya sudah melakukan hal yang luar biasa. Saya dulu melakukan penginjilan ini. Saya dulu membawa orang banyak dan sebagainya. Tetapi ingatlah saudaraku, bahwa hal yang telah Bapak Ibu Saudara lakukan, saya dan saudara telah lakukan, semuanya itu oleh karena pekerjaan Tuhan. Tetapi ambillah setiap pengalaman yang baik itu dapat dibagikan kepada orang lain. Menjadi suatu semangat, bukan menjadi suatu kesombongan. Itu yang harus kita ingat dan hati-hati. Jangan jadikan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat menjadi suatu kesombongan rohani. Tetapi jadikanlah itu untuk suatu semangat, motivasi bagi orang lain. Bukan untuk kesombongan orang, oleh karena Tuhanlah yang bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita sekali lagi bahwa hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Maka kita harus ingat, apapun yang menjadi keinginan dan kerinduan kita, jalan yang ingin kita tempuh, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Maka libatkanlah Tuhan, andalkanlah Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan petunjuk bagi jalan kehidupan saudara. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ingin pergi ke suatu tempat, lalu Bapak Ibu bingung kemana tempat itu mencarinya dan Bapak Ibu tersesat. Dan Bapak Ibu Saudara menggunakan satu cara, yaitu Google Maps ya. Bapak Ibu tinggal ketik tempatnya, lalu dituntun arah jalan itu menuju ke tempat yang Bapak Ibu Saudara sedari ingin tuju. Begitulah juga di dalam kehidupan kita ketika kita ingin melangkah, menjalani kehidupan kita ini, mencapai suatu tujuan yang baik. Andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan peta itu, petunjuk itu, untuk memberikan petunjuk jalan yang baik ketika Bapak Ibu Saudara ingin mendapatkannya. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti dalam minggu-minggu saat ini, dalam minggu sengsara ini, Tuhan Yesus akan rela mati, berkorban demi nyawanya untuk kehidupan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Maka ingatlah, yakinlah bahwa Tuhanlah yang akan memberikan jalan kebenaran itu, jalan penebusan
untuk menghapus segala dosa-dosa kita, sehingga kita akan mampu melihat jalan yang baik, yaitu jalan bersama dengan Tuhan di dalam keselamatan, sukacita, dan berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Kiranya firman ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita, dan firman ini juga boleh menjadi satu refleksi bagi kehidupan kita untuk kita betul-betul ya, merenungkannya bersama-sama di dalam masa-masa sengsara ini, di dalam masa-masa kita menantikan bagaimana Tuhan akan merelakan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ingatlah, hidup kita ada di dalam kendali Tuhan, dan hidup kita hanyalah di dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau boleh memberkati setiap kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Bapa, kami membawa doa-doa kami, terutama kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Albertus, biar dalam pemulihan, kesembuhan Engkau boleh nyatakan di dalam sakit yang ia derita pada saat ini juga. Lawatan dan tangan kuasa-Mu yang kudus, Engkau akan menyembuhkannya pada hari ini juga. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Beratan. Kami mendengar hamba-Mu dalam juga masa pemulihan, masa sakit yang sampai dengan saat ini ia alami. Tolong Tuhan, biarlah karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang luar biasa, betul-betul boleh menyembuhkan dan memulihkan pada saat ini juga. Begitupun juga kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami, hamba-Mu Bapak Angel sekeluarga, kiranya Tuhan Kau boleh memberkati di dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Oleh karena hamba-Mu ini mengalami suatu kedukaan, oleh karena orang tua, ibu dari Bapak Angel telah bersama dengan Engkau di surga. Berikanlah penghiburan, berikanlah kekuatan, pengharapan bahwa Engkau senantiasa berikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk situasi COVID ini, biar Engkau boleh redahkan, Engkau jauhkan dari kami, dan Engkau boleh menyembuhkan setiap saudara kami yang terdampak, yang terkena akan COVID-19 ini, biar betul-betul Tuhanlah yang akan memulihkan dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga memohon berkat-Mu turun atas kami semua. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Putra-Mu, Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh-Mu yang kudus, yang akan menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.